Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita diperkenankan untuk bisa beranjak sana bersilaturahmi, bermunajahah. Semoga harapannya nanti munajahah ini memberikan keberkahan pada langkah-langkah kita, kemanfaatan kita, karena kata Allah khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi bagaimana kemanfaatan kita ini lebih luas daya manfaatnya, sehingga ke depan kita benar-benar menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumul akhir benar-benar kita memang umat-umatnya yang diperkenankan untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Niki berkain jenengan tidak mriki mendung. Karena nopo jenengan tidak mriki niku pun adem mriki penggalian. Lho Bu Aziza itu ngecat saya 9, monggo Bu. 14 nggih monggo. Kok piro-piro niku kula monggo, kebetulan kemarin dari SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. SD Muhammadiyah nggih Pucang. Beliau ini bergabung di dalam sekolah sirkular yang diadakan oleh PSPD UGM. Jadi salah satu pembelajarannya ketika bicara ekonomi sirkular. Konsep ekonomi sirkular itu produk pakai selesai gitu. Nah, itu kita masuk di dalam salah satu pembelajarannya itu. Kulo terkesan bukan jenengan Bu. Masya Allah. Makanya saya itu sepakat tidak ada yang namanya manusia itu bodoh. Eneng emeng kesat terus seket. Tapi kalau bodoh itu tidak ada. Itu satu. Yang kedua, saya terkesannya sebetulnya apapun yang Allah ciptakan di sekitar kita itu ada manfaatnya semua. Nggak ada manfaatnya. Yang mungkin saat ini kita anggap menjadi gulma, di suatu ketika karena nalar kita belum nyampe, di suatu ketika itu sangat kita butuhkan. Kan banyak kasus-kasus seperti itu. Alang-alang yang dulu dianggap wah menjengkelkan, ternyata Masya Allah justru akarnya ini mengandung zat-zat yang itu sangat dibutuhkan untuk kecerdasan anak. Bahkan itu grade-nya tinggi. Artinya menyadari betapa manusia ini dengan segala keterbatasannya. Tapi di sisi lain bahwa kita diberi amanah oleh Allah itu sebagai khalifatul fil ardh. Jadi bagaimana kita memaknai menjadi pemimpin dunia ini? Karena tadi Pak Kepala Sekolah ngentikake bahwa kita itu makhluk terakhir yang diciptakan Allah di muka bumi ini, yang awalnya air, baru tanaman, baru hewan, baru kita manusia. Artinya yang diberi akal pikir ini kita harus mampu berpikir untuk menjaga keseimbangan seperti tadi yang disampaikan Bu Aziza. Bagaimana kita mengelola lingkungan kita ini sebaik mungkin untuk kesejahteraan kita. Quran saja 90% bicara tentang kehidupan, lingkungan dan sebagainya. Ubudiyah 10% loh. Artinya bagaimana kita untuk bisa membalanskan konsep peribadatan kita ini dengan perilaku yang menunjukkan kita ini sebagai seorang khalifah. Artinya kita harus menjadi penyeimbang. Saya kagum loh putra-putra jenengan sampai menjuarai ini. Artinya bahwa ini kan semuanya mesti yang ada di sekitar jenengan. Nggak mungkin bahannya diambil dari Brazil kan? Nggak mungkin bahannya diambil dari Rumania kan? Artinya bahwa ketika kita mau belajar di sekitar kita itu memang semua ada manfaatnya. Gak usah dodo batu kerikil sing nek jenengan ki dilalai nyandung muni ngono kae kena sikile cetak ngono. Jenengan sing salah ki sikile salah nyandung apa kerikile? Kerikil nang ngopo-ngopo. Sikile sing ora mripate sing yayan ki piyaine kan bahasane ngono. Tapi bagaimana kalau sampai tidak ada batu dan pasir ini, gak akan pernah ada yang namanya air itu jernih. Masya Allah. Debu saja sing nek nglilipi perih. Tapi kan Gusti Allah itu luar biasa, awak diparingi iso kedep tritil ngene. Coba nek ra iso kedep ngono. Masya Allah, kita itu makanya nek setiap melek sampai nggak bersyukur itu ya emang. Rasa kedepin kok masalah. Nah ketika mau pelinipan
debu itu saja ngelilipi kita, itu luar biasa itu. Padahal debu itu Masya Allah bisa jadi pengganti itu. Artinya setiap apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebetulnya penuh kemanfaatan yang luar biasa. Kalau disampaikan Pak Agustin, saya tuh nggak tahu maksudnya Pak Agustin ngomong, karena saya yang namanya Agustin teman saya banyak. Terus ingat, oh sekjennya Syarikat Islam, oh langsung nyadar yang punya Radio Salam, sering ketemu, sering kesini juga beliaunya. Gitu. Nah itu luar biasa. Ketika putra-putra ini jenengan sudah diberikan satu, ini tidak semua sekolah loh, diberikan kebebasan mereka untuk berekspresi, kemudian mereka berpikir, mendalami ayat-ayat kauniyah ini luar biasa. Nah nanti kita geser ke lainnya gitu, bagaimana kita bicara tentang air. Air ini kalau tadi sama kepala sekolahnya, air ini yang paling awal diciptakan di muka bumi. Artinya bahwa seluruh kehidupan ini tidak bisa yang namanya hidup tanpa leres boten bu. Rasa tekan masak mie, orang ngombe. Tapi belum banyak kita yang berpikir bagaimana dalam kondisi saat ini. Kalau dulu mungkin iya ya, air hujan itu bisa jadi alternatif karena dulu air tanah kita masih melimpah. Kita belum mengalami defisit seperti saat ini. Karena ketika bicara air hujan, tadi kalau balik ke ketika Ibu Aziza, bagaimana kita mampu membuat keseimbangan, tidak menjual, tapi mampu membuat keseimbangan untuk kesejahteraan kita. Nah, ketika bicara air begitu juga. Selama niki, jadi Pak Agustin caranya nanti di MI Cokro dipasang bener bu. Cuma dengan Surabaya. Selama ini kita itu hanya ngambil air tanah terus. Sudah tidak layak. Sopo sing tahu mikir balik nih. Loh, kita itu harus berpikir loh, kita itu di bumi tamu. Sopo sing nang bumi ki penduduk asli? Enggak ada kan? Nah, tinggal Anda itu mau jadi tamu sing nyeneng kesik ditamuni, apa sing jengkel kesik ditamuni? Kan ngoten, ini kita bicara karena kalau lematur ngenten iki yo arang, lematur ngene iki karena Bu Azizah itu kok semuanya menyentuh yang diucapkan beliau ini benar-benar cara kula niku penuh ruh gitu. Benar bagaimana bahwa ingin belajar terus belajar tentang sekitar kita ini enggak semua gitu. Dan enggak semua sekolah memberi kesempatan itu gitu. Nah, ketika kembali ke air hujan ini. Air hujan ini sebetulnya kan yang mericas atau menginjeksi seluruh air tanah kita. Makanya mungkin barniki memang bener jenengan kedandamel kali barniku tobatan nasuka masak. Belum niki penting niki. Jenengan kan selama niki ngambil niki MI niki. Tahu boten balekke. Oh kesadaran Bayuda tak balekke sing tak jiko. Ada belum? Belum toh? Oke, menanam bisa Bu. Iya, tapi itu jangka yang butuh waktu, tapi itu harus dilakukan. Harus dilakukan juga. Neng lain nanam kuwi seimbang urung karo linjiko. Kan yang jadi masalah itu juga. Nah, makanya hari ini kita belajar konsep bagaimana kita menampung, kemudian sisanya kita tabung. Tabung ini untuk apa? Untuk mengembalikan yang selama ini kita ambil. Saya tanya, di MI selama ini yang dimanfaatkan air apa? Sumur, PDAM itu singkatan apa toh Bu? Berarti bukakan langsung minum Bu. Saya itu katanya ketika jenengan perusahaan daerah air minum, berarti buka keran siap minum. Buat mandi. Nggak bisa buat minum. Oh, berarti kita salah Bu. Buat mandi. Karena masih mau dulu tekuknya banyu pak sekali berantas deh. Nah rasanya masih nano. Jadi bagaimana ya kan Allah itu tidak turunkan air hujan itu menjadi sumber-sumber air di bumi kan? Bener mboten? Lah jenengan iku sakniki kan jen milih sing ori napa misal sing kawin?
Maunya apa? Maunya ori. Lah nopo Surabaya karang-karang udan ya bahasane maunya ori. Udan yang di banjir. Saya tuh baru pulang dari Jawa Timur, belum ada seminggu Bu, baru minggu malam saya sampai rumah. Di bawang. Saya datang ke sana itu udan terus. Udan terus dan saya datang di tempat yang itu nggak di joror-jorornya nggak ada air. Mau bikin kopi pagi aja nggak ada air. Ternyata kenapa masyarakat kita itu nggak tahu solusi, karena nggak pernah sampai informasi ahli dengan baik. Nah ini ketugasan penjenengan sami untuk bisa menyampaikan informasi ini sebaran-sebarannya sampai kemana saja dengan bahasa mereka. Ampun bahasa kita ora paham kok. Nah kaitannya nanti dengan inovasi anak-anak, saya juga ingin di NI Cokro ini nanti ini bisa dikembangkan jadi inovasi yang lain.